Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan materi yang telah kami susun, yang berjudul menganalisis kebijakan pertanian di bidang penelitian. Saya Rian Apriyadi bersama dengan rekan-rekan saya Tri Mulyono, Muhammad Naim, Muhammad Himawan Eko, dan Variatul Hidayah. Langsung saja kita masuk ke materi. Pertama-tama kita masuk pada latar belakang. Kebijakan penelitian adalah tentang peran suatu negara dan tentang pendekatan alternatif untuk generasi dan difusi teknologi pertanian baru untuk rumah tangga petani. Ada konsensus yang luas di antara para ekonom bahwa sebagian besar penelitian pertanian harus dianggap sebagai barang publik dan membutuhkan pendanaan dari negara. Alasannya sebagai berikut menurut Skudl. Yang pertama, sebagian besar jenis inovasi pertanian setelah dirilis berada di domain publik dan tidak dapat dilindungi oleh undang-undang paten atau hak cipta. Yang kedua, perusahaan swasta membatasi diri pada penelitian terapan dari jenis yang cocok untuk perlindungan hak cipta. Yang ketiga, keluarga petani yang merupakan salah satu kategori utama penerima manfaat dari penelitian tidak dapat mengatur dan mendanai skala penelitian yang diperlukan untuk kemajuan teknologi pertanian secara luas. Dan yang terakhir, konsumen yang merupakan kategori utama penerima manfaat penelitian lainnya tidak akan atas kemauannya sendiri mengatur dan membiayai penelitian pertanian. Pokok pembahasan mencakup organisasi sistem penelitian, pendekatan alternatif untuk penawaran dan permintaan inovasi, pendekatan penelitian pertanian, pendekatan kebijakan penelitian, tujuan dan prioritas jenis penelitian, metode alternatif dan pembahasan studi dampak penelitian, hingga observasi dalam konteks pendekatan alternatif kebijakan penelitian. Selanjutnya kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang organisasi penelitian formal. Penelitian pertanian formal dibagi antara lembaga penelitian publik dan lembaga penelitian swasta. Ada 3 tingkatan utama dalam penelitian pertanian publik atau yang didanai negara, yaitu penelitian internasional, penelitian nasional, dan organisasi penelitian tingkat nasional. Ada berbagai dimensi ruang lingkup dan fungsi yang menentukan cara kerja sistem ini di tingkat internasional, nasional, dan interaksi di antara keduanya. Inti dari sistem internasional adalah jaringan 13 pusat yang dikelompokkan bersama dalam sebuah organisasi bernama Consultative Group of International Agricultural Research atau CGIAR. CGIAR adalah ciptaan yang relatif baru, diambil dengan latar belakang abad ini atau selama penelitian pertanian sistematis pada komoditas tropis telah dilakukan. Pusat CGIAR bekerja pada komoditas pangan dan mereka masing-masing dikhususkan sebagian berdasarkan komoditas, misalnya beras, jagung, gandum, dan sebagian lagi menurut zona agroekonomi utama, misalnya daerah tropis semi kering. Dalam hal pembagian tugas antara penelitian tingkat internasional dan nasional, pusat penelitian internasional cenderung berfokus pada penelitian dasar dan terapan, sedangkan stasiun penelitian nasional berfokus pada penelitian terapan dan penelitian adaptif. Ruang lingkup dan fungsi stasiun penelitian nasional beragam dan bervariasi antar negara. Beberapa stasiun penelitian bersifat spesifik lokasi atau zona ekologi, ada pula yang multiguna, ada pula yang spesifik komoditas. Penawaran dan permintaan inovasi. Model alternatif. Pembahasan berikut mengidentifikasi 5 model alternatif atau pendekatan yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan inovasi pertanian di negara berkembang. Semuanya mengandung elemen argumen deskriptif dan preskriptif. Hubungan mereka satu sama lain sangat berurutan dalam waktu historis, karena mereka mewakili gagasan yang berubah tentang cara sistem penelitian harus beroperasi. Kelima model tersebut adalah: yang pertama, alih teknologi. Model ini melihat petani sebagai penerima pasti dari teknologi baru. Jika petani mengadopsi teknologi, maka dia progresif. Kegagalan adopsi dikaitkan terutama dengan faktor psikologis, yaitu irasional, konservasi, tradisional, dan sebagainya. Yang kedua, alih teknologi adaptif. Model ini berbeda dari model sebelumnya dalam hal persyaratan teknologi, spesifik lokasi dikenali, dan perilaku petani tidak lagi dianggap sebagai penghalang untuk adopsi. Perhatian utama dari model adaptif adalah mengidentifikasi dan mengurangi penyebab lemahnya adopsi atau non-adopsi oleh petani. Yang ketiga, petani sistem
penelitian sistem pertanian (FSR). Pada tahap ini dapat dicatat bahwa ini memerlukan penyimpangan dari mekanisme transfer linear utama yang diimplementasikan oleh dua model sebelumnya. Dalam FSR, prioritas penelitian setidaknya sebagaimana ditentukan oleh keadaan petani, bukan oleh preferensi ilmuwan atau keputusan sebelumnya dari manajer penelitian. Yang keempat, penelitian pertama petani (FFR). Bagi beberapa pengamat, solusi FSR untuk masalah pencocokan prioritas penelitian dengan kebutuhan petani tidak cukup memadai dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan eksperimental petani. Staf ahli dari pusat penelitian tetap memegang kendali penuh atas data yang diperoleh oleh petani, rancangan uji coba lahan, dan sifat teknologi yang akhirnya direkomendasi untuk diadopsi secara luas. Yang kelima, berbagai sumber inovasi model ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran inovasi dan kriteria yang digunakan untuk memilih antara teknologi alternatif yang tersedia. Dalam hal ini, sesuai dengan pandangan FFR tentang kebijakan penelitian, poin kebijakan dari berbagai sumber model inovasi adalah bahwa pandangan dunia linear dan metode ilmu pengetahuan formal mungkin merupakan cara yang lambat dan tidak efisien untuk mencapai peningkatan yang luas dalam produktivitas sistem pertanian. Yang berikutnya, penelitian sistem pertanian (FSR). Terlepas dari keragaman metode yang telah digambarkan sebagai penelitian sistem pertanian, terdapat kesepakatan dasar tentang prinsip-prinsip utama yang membedakan pendekatan ini dari cara lain untuk mencapai peningkatan teknologi bagi petani kecil. Prinsip dalam konsep ini terdaftar sebagai berikut. Menurut Merilson 1986 halaman 89-90. Ya, FSR berorientasi pada petani. FSR memandang petani kecil sebagai klien penelitian pertanian. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah menghasilkan teknologi yang relevan dengan kendala, kebutuhan, dan prioritas mereka. Yang B, FSR berorientasi pada sistem. FSR memandang pertanian secara holistik dan berfokus pada interaksi antar komponen. Dalam praktiknya, sistem pertanian berfungsi sebagai kerangka kerja untuk analisis, tapi komponen khusus subsistem, misalnya preferensi konsumsi atau interaksi, misal alokasi waktu, dapat ditargetkan untuk intervensi. Yang berikutnya, yang C, FSR pertama-tama mengidentifikasi kendala teknis dan sosioekonomi untuk meningkatkan produksi, kemudian berupaya mengembangkan solusi yang sesuai dengan kondisi pengelolaan sistem dan yang konsisten dengan tujuan rumah tangga. Yang D, FSR sebagai multidisiplin. Ilmuwan biologi dan sosial bekerja sama untuk memahami kondisi di mana petani kecil beroperasi, untuk mendiagnosis kendala secara akurat dan untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik, tepat, dan lebih baik. Yang E, FSR melibatkan penelitian di lahan pertanian. Penelitian di lahan pertanian memberikan konteks untuk berkolaborasi antara petani dan peneliti. Yang F, FSR memberikan umpan balik dari petani. FSR menyalurkan umpan balik tentang tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kriteria petani, mengevaluasi teknologi kepada ilmuwan pertanian berbasis stasiun dan pembuatan kebijakan nasional. Yang G, FSR melengkapi penelitian arus utama, tidak menggantikan. FSR mengacu pada komoditas dan penelitian laboratorium dan menyesuaikan hasilnya untuk lingkungan tertentu dan keadaan sosial ekonomi dari kelompok sasaran petani yang relatif homogen. Yang H, FSR bersifat interaktif dan dinamis. Penyesuaian dibuat dalam desain teknologi sharing berkembangnya pemahaman dan komunikasi dengan keluarga petani. Tidak hanya seperangkat prinsip yang mendefinisikan FSR, tetapi juga urutan tahap di mana prinsip-prinsip ini diterapkan, yaitu 1. Klasifikasi. Langkah ini mengidentifikasi kelompok petani yang homogen dengan karakteristik alam dan sosial ekonomi yang serupa. Yang kedua, diagnosis. Ini melibatkan studi tentang sistem pertanian saat ini untuk mengidentifikasi kendala, kebutuhan, dan prioritas kelompok petani sasaran. Eksperimen. Ini adalah langkah penelitian di lahan pertanian dari FSR. 4. Rekomendasi. Hasil uji coba lahan dianalisis untuk merumuskan rekomendasi adopsi varietas atau teknik baru oleh petani. Implementasi. Perubahan yang direkomendasi dalam sistem atau metode pertanian diterapkan di seluruh zona petani sasaran. Evaluasi. Keberhasilan rekomendasi penelitian dipantau dan dievaluasi dalam hal kriteria seperti tingkat adopsi oleh petani, masalah yang dihadapi, modifikasi yang diperlukan, dan perolehan output atau penghematan input yang dicapai.
Penelitian pertama petani atau Farmer First Research, biasa disebut FFR, dapat diinterpretasikan tidak lebih dari modifikasi dari ide-ide yang sudah ada dalam metodologi FSR. Prinsip-prinsipnya diantara lain berorientasi pada petani miskin sumber daya, menekan pengetahuan teknis asli petani miskin sumber daya, menekan kemampuan eksperimental dan inovatif dari petani miskin sumber daya, memiliki banyak titik masuk dan keluar, menempatkan petani dalam kendali, melibatkan pembalikan peran antara ilmuwan dan petani. Tujuan dan prioritas penelitian. Tujuan umum kebijakan penelitian pada dasarnya sama dengan tujuan kebijakan pertanian lainnya. Pertumbuhan, pemerataan, dan ketahanan pangan. Namun, sifat kontribusi penelitian terhadap tujuan tersebut berbeda dengan kebijakan lain. Dengan kata lain, ini adalah bagaimana mengubah tujuan menjadi prioritas penelitian sehingga sumber daya yang langka dapat dialokasikan di antara stasiun penelitian, antara bidang topik yang luas, dan di antara anggaran untuk penelitian tentang topik tertentu. Beberapa metode untuk memperbaiki urutan prioritas dalam konteks ini telah disarankan oleh para ekonom. Di antaranya, indeks kesesuaian komoditas atau biasa disingkat indeks kongruitas memungkinkan ketidakseimbangan antara alokasi anggaran penelitian dan kepentingan ekonomi komoditas. Untuk identifikasi dan disesuaikan dalam neraca agar pendanaan penelitian dapat dilakukan dengan lebih efektif. Untuk penghitungannya bisa dilihat rumus yang ada di sini. Lalu ada model penilaian. Model ini didasarkan pada meminta para ahli untuk mengurutkan prioritas penelitian, kemudian menggabungkan hasil menurut skor yang diperoleh dari topik alternatif dalam sebuah daftar. Lalu ada analisis biaya manfaat ex ante. Poin utama analisis ini untuk mengukur efektivitas biaya proyek penelitian. Pendekatan berorientasi petani untuk kebijakan penelitian menciptakan perspektif yang sama sekali berbeda tentang penerapan prioritas penelitian dan alokasi anggaran penelitian. Dalam FSR dan FFR, petani menentukan dalam berbagai tingkat prioritas penelitian. Bedanya, di FSR ini terjadi sebagai bagian dari proses sekuensial di mana diagnosis masalah dan kendala merupakan tahap awal. Dalam FFR, sumber daya harus dialokasikan untuk jenis kegiatan interaksi petani, di mana petani menentukan tujuan dan prioritas penelitian mereka sendiri. Karena penelitian berorientasi petani adalah pelengkap, bukan pengganti, komoditas dan penelitian disipliner, keputusan kebijakan penelitian utama adalah mengalokasikan sumber daya di antara kedua jenis kegiatan penelitian ini. Evaluasi ekonomi dari dampak penelitian. Evaluasi ex post berkaitan dengan pemeriksaan efektivitas biaya investasi dalam penelitian pertanian berhubungan dengan pencapaian tujuan seperti pertumbuhan pengeluaran, efisiensi penggunaan sumber daya, lapangan kerja, dan sebagainya. Tujuan dari banyak studi ekonomi adalah untuk membangun analisis biaya manfaat ex post dari investasi penelitian. Ini melibatkan mengukur aliran manfaat sosial bersih yang berasal dari penelitian dan membandingkan nilai sekarang dari aliran manfaat ini dengan biaya investasi program penelitian. Beberapa metode berbeda telah digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur ukuran aliran manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini dengan menggunakan data deret waktu. Metode pertama ada penghematan input, itu memperkirakan sumber daya nyata yang dihemat dari waktu ke waktu untuk tingkat hasil pertanian tertentu, memberikan suatu ukuran efisiensi yang diperoleh dari investasi penelitian. Yang kedua, metode fungsi produksi. Jika pengeluaran penelitian atau produksi lain untuk kegiatan penelitian dimasukkan sebagai variabel dalam fungsi produksi pertanian agregat, maka diperoleh perkiraan tidak langsung tentang pentingnya penelitian dalam menjelaskan tingkat hasil pertanian dari waktu ke waktu. Surplus konsumen dan produsen. Pendekatan dasarnya adalah mengasumsikan bahwa penelitian menyebabkan pergeseran kurva penawaran untuk tanaman tertentu atau untuk hasil pertanian secara keseluruhan ke kanan. Biaya marginal untuk menghasilkan jumlah output yang lebih besar secara berturut-turut berkurang, dan oleh karena itu petani secara kolektif bersiap untuk memasok lebih banyak pada setiap tingkat harga pasar daripada sebelumnya. Keuntungan dan kerugian kesejahteraan sosial dari penelitian digambarkan pada kurva di bawah. Keterangan.
keuntungan surplus konsumen ada pada A plus D plus E. Keuntungan surplus produsen berada pada B plus C, A plus B, atau sama dengan C min A. Total kesejahteraan sosial D plus E. Penjelasan selanjutnya, sektor pertanian dapat memperoleh keuntungan atau kerugian dari perubahan teknis yang menggeser pasokan pertanian ke kanan bergantung pada elastisitas permintaan. Hal ini dapat dilihat dengan mengambil dua contoh ekstrim dari kurva permintaan elastis yang tepat yang ada pada gambar di atas. Dalam kasus pertama tidak ada surplus konsumen atau konsumen terus membayar harga yang sama dan produsen mendapatkan seluruh area C. Dalam kasus terakhir, konsumen memperoleh A plus D karena jatuhnya harga dari P ke P2. Produsen kehilangan area A tetapi mendapatkan area C. Jadi posisi bersihnya bergantung pada apakah luas A lebih besar dari, sama dengan, atau kurang dari luas C. Ini adalah masalah penyelidikan empiris dan bisa menguntungkan produsen. Kebijakan penelitian dan perempuan. Model kebijakan penelitian konvensional, variasi pada tema transfer teknologi biasanya tidak sensitif terhadap gender. Prioritas penelitian ditentukan terutama oleh kriteria peningkatan hasil, terlepas dari peran perempuan dalam sistem pertanian. Hal yang sama tidak benar atau seharusnya tidak benar untuk model kebijakan penelitian yang disebut di atas sebagai penelitian sistem pertanian atau FSR dan penelitian pertama petani atau FFR. Beberapa isu yang relevan adalah sebagai berikut. Bias historis di beberapa belahan dunia terhadap penelitian tentang tanaman ekspor atau bahan pangan pokok seringkali mengakibatkan pengabaian tanaman subsistem yang dibudidayakan oleh perempuan. Tanaman baru atau sistem tanam diberlakukan pada petani tanpa memperhitungkan pembagian kerja berdasarkan gender dalam rumah tangga petani dan alokasi waktu perempuan sehingga mengakibatkan kegagalan inovasi. Penyuluh memiliki bias yang diketahui dan terdokumentasi dalam berkomunikasi dengan kepala rumah tangga laki-laki, bahkan mengenai tanaman atau praktik yang berada dalam domain perempuan. Kesimpulannya, 1. Ada 3 tingkatan utama dalam penelitian formal publik, yaitu Pusat Penelitian Pertanian Internasional, Stasiun Penelitian Pertanian Nasional, dan Sistem Penyuluhan Nasional. Inti dari sistem internasional adalah jaringan 13 pusat yang dikelompokkan bersama dalam sebuah organisasi bernama CGIAR. 2. Terdapat 5 pendekatan utama untuk penawaran dan permintaan inovasi, diidentifikasi di antaranya yaitu transfer teknologi adaptif, penelitian sistem penelitian, riset pertama petani, dan berbagai sumber inovasi. 3. Penelitian sistem pertanian atau FSR dan penelitian pertama petani atau FFR diperiksa dan dibandingkan secara lebih rinci. Kedua pendekatan ini memiliki banyak titik tumpang tindih, dan dalam beberapa kasus keduanya tidak dapat dibedakan dalam praktiknya. Perbedaan konseptual utama terletak pada urutan logis dari langkah-langkah di FSR yang tidak ada dalam FFR, dan pembalikan peran ilmuwan dalam FFR yang tidak diperlukan dalam praktik umum FSR. 4. Dalam penelitian formal mengikuti kelompok model transfer linear, prioritas dapat diputuskan sesuai dengan metode seperti indeks kesesuaian komoditas, sistem penilaian, atau analisis biaya manfaat XN. Dalam penelitian berorientasi petani, prioritas ditentukan oleh kendala, kebutuhan, dan tujuan petani. Namun, keputusan masih harus dibuat mengenai sumber daya yang akan digunakan untuk penelitian formal di tempat versus sumber daya yang akan digunakan untuk penelitian berorientasi petani. Dan tidak ada metode yang jelas untuk memutuskan keseimbangan antara kedua jenis penelitian ini. 5. Metode untuk melakukan evaluasi ex post dari dampak penelitian yang paling populer adalah analisis manfaat biaya ex post,
yang didasarkan pada konsep surplus produsen dan konsumen. Aliran keuntungan bersih dari penelitian dibandingkan dengan biaya penelitian untuk menghitung tingkat pengembalian internal atau IRR untuk investasi penelitian ini biasanya ditemukan sangat tinggi, dalam kisaran 40 hingga lebih dari 100% per tahun. Namun, banyak keraguan seputar definisi biaya dan manfaat dalam model ini, sehingga hasilnya harus dilihat dengan cermat. Terakhir, posisi perempuan dalam kaitannya dengan kebijakan penelitian dipertimbangkan secara singkat, dan selalu ada jurang yang besar antara teori dan realitas upaya pemaduan dimensi gender ke dalam praktek penelitian pertanian. Sistem penelitian memiliki jalan panjang dalam hal ini. Demikian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.